Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang suggest and offer atau saran dan tawaran. Suggest yaitu atau saran, berarti memberikan saran kepada orang lain, ya, memberikan saran atau ide atau rencana kepada orang lain untuk dipertimbangkan. Tentu saja kalau kita memberikan saran, orang teman kita yang kita berikan saran tentu saja berhak untuk menolak atau menerima, karena tawaran kita setuju atau tidak disetujui oleh mereka. Berikutnya contoh kalimat memberikan saran, yaitu contohnya ya, let's finish our homework first, let's go home. Itu adalah contoh kalimat yang di dalamnya ada ungkapan memberikan saran atau suggest, yaitu let's di situ artinya ayo menyelesaikan PR, ayo pulang. Nah, itu adalah kedua kalimat itu adalah contoh memberikan saran. Berikutnya itu adalah contoh-contoh yang lain, yaitu contoh ungkapan yang lain, contoh kalimat memberikan saran yang lain, ya, itu ya, kalian bisa membacanya sendiri. Let's, why don't we could, what about, how about, I suggest that, you might want to change, I think, I don't think. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat untuk memberikan saran. Jadi tidak semuanya harus, kalau kita memberikan saran, tidak semuanya menggunakan let's, ya. Umpamanya let's kamu ganti dengan why don't we, bisa. Let's kamu why don't we kamu ganti dengan we could, bisa. Jadi terserah kalian mau menggunakan ungkapan yang mana untuk memberikan saran. Itu ya. Bisa why don't we, bisa we could, bisa I suggest that, I think, you might want to change, dan selanjutnya dan yang lain-lain. Itu contohnya dalam kalimat. Nah, kebetulan contohnya ini juga menggunakan let's, ya. Let's go to the library. Ayo kita pergi ke perpustakaan. Umpamanya let's diganti dengan what about, ya. Umpamanya what about go to the library, ya, diganti dengan we could. Umpamanya we could go to the library. Nah, seperti itu. Contoh yang lain, pokoknya I think we must go to the canteen, ya, menggunakan I think.
Seperti itu. Itu adalah kalimat-kalimat contoh kalimat yang digunakan untuk memberikan saran atau suggest. Berikutnya yaitu bagaimana kita meminta saran. Ya, kadang kita juga dalam kehidupan sehari meminta saran kepada orang lain ya akan suatu ide atau rencana. Contohnya, do you have any suggestion for me? Artinya apa? Apakah kamu mempunyai saran untukku? Itu artinya. Apakah kamu mempunyai saran untukku? Would you mind giving me your suggestion? Maukah kamu memberikan saya saran kamu? Can you tell me what I should do? Katakan pada saya apa yang harusnya saya lakukan. What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Itu adalah contohnya bagaimana jika kita akan meminta saran kepada orang lain. Kalau yang tadi kan memberikan saran, ya. Bagaimana ungkapan memberikan saran. Kalau yang terakhir ini yaitu bagaimana kita meminta saran. Berikutnya responnya atau jawabannya orang yang kita berikan atau yang kita mintai saran tersebut. Ada dua macam, ada yang menolak, ada yang menerima. Yang pertama itu refuse, menolak. No thank you, sorry, I think I will. No thank you, it's okay, I can do it myself. Don't worry, I can do it myself. Nah, itu adalah beberapa contoh saja yang diberikan saya ini adalah beberapa contoh saja bagaimana menolak saran. Jika orang lain memberikan saran kepada kita atau kita mau meminta saran kepada orang lain. Nah, berikutnya menerima saran. Yes, let's go. Okay, I will. Thank you. Appreciate your help. Yes, please. Yes ya, itu sebenarnya yes, of course. Ya, tentu. Bukan ye. Yes, of course. Itu ya. Contoh-contoh responnya atau jawaban dari meminta atau memberi saran. Misalkan contoh dalam kalimat sederhana. Hi, wanna hang out tonight? Hai, maukah kamu jalan-jalan nanti malam? Sorry, I have a lot of online tasks. Nah, ini adalah contoh dialog yang menolak suggest atau saran. Ini ya, dari menolak. Ini contoh ungkapan, contoh dialog yang menolak saran. Berikutnya yaitu offer. Offer artinya itu menawarkan. Menawarkan berarti bisa menawarkan jasa, bisa menawarkan suatu benda atau barang. Contoh ungkapannya, shall I take you home? Bersediakah aku antar pulang? Nah, ini adalah menawarkan ya, menawarkan jasa. Do you want help me your homework? Do you want help with your homework? Ada yang bisa saya bantu dengan PR kamu? Ini juga menawarkan mengerjakan sesuatu PR, pekerjaan rumah, homework. Sebetulnya tidak hanya menawarkan jasa ya, bisa juga menawarkan suatu barang, umpamanya do you want a glass of water? May I give you a glass of water? Maunya ya. Untuk menawarkan segelas air minum. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan untuk memberikan tawaran. Tuh, may I, can I,
shall I, would you, how about, itu adalah semua bisa digunakan untuk menawarkan sesuatu. Itu ya contohnya, bisa kalian baca. Nah, seperti tadi menawarkan, memberikan, seperti yang pertama tadi memberikan suggest atau saran, juga ada responnya, ada yang diterima, ada yang ditolak. Tentunya ada juga sama seperti memberikan responding offer, merespon dari offer. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Itu ya contohnya. Yes please, ya boleh. Thank you, it's very kind of you. Itu semua adalah menerima tawaran. Kalau menolak, tentu saja biasanya diawali dengan no, thank you, atau sorry, biasanya seperti itu. No thank you, don't worry, I will do it myself. Berikutnya adalah contoh sederhana tentang memberikan tawaran, menawarkan sesuatu. Hi, may I help you? Yes, that's very kind of you. Ini adalah menerima ya, menerima tawaran. Contoh yang lain. May I get you some to drink? Bolehkah saya memberikan kamu minuman? Yes, I'd love to get some tea. Ya, saya suka teh. Yang lain lagi. Would you like me to get you some food? Maukah kamu saya memberikan kamu makanan? That will be nice, thank you. Baik sekali kamu. Terima kasih. Itu. Nah, ini yang menolak tawaran. Would you like some cookies? Thank you, but I'm on diet. Thank you, but I'm on diet. Nah, ini adalah menolak tawaran. How about a cup of tea? I'd like to have a cup of tea. Unfortunately, I'm late for a meeting. Ya. Jangan terkecoh ya. Pertamanya, I like to have a cup of tea. Ini adalah menerima, sebenarnya menerima tawaran. Tapi di akhir kalimat, unfortunately, tidak untungnya, saya telat untuk meeting atau rapat. Tentu saja sama saja, Sri ini adalah menolak pemberian dari a cup of tea. Ya, kalian harus bisa mencerna dari isi dari dialog tersebut. Apa isinya harus tahu. Itu ya untuk materi hari ini, dan berikutnya dulu saya kasih tugas, kalian bisa mungkin mengerjakannya dengan bantuan, bisa mencari di internet, bisa mencari di buku-buku yang lain tentang suggest dan offer. Ya, tugasnya yaitu kalian membuat, saya tugaskan kalian membuat dialog, satu dialog untuk express suggest, yaitu memberikan suggest atau memberikan saran kepada orang lain. Tugas yang kedua yaitu dialog tentang menawarkan sesuatu kepada orang lain, seperti contoh di atas tadi. Ya, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Kalau mungkin ada yang kurang jelas, mungkin bisa kita bahas lain waktu. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat,
Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana, tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.